Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dun Sanak semuanya. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kita kembali lagi di program Blak-Blakan Semen Padang FC. Dan ini sudah masuk ke di episode ke-7. Wow, nggak terasa. Udah di episode ke-7. Nah, untuk kali ini kita mengangkat tema yang menarik juga. Bukan menarik juga, sangat menarik sih. Karena ini adalah berkaitan dengan salah satu pemain Semen Padang FC, kalau bisa dibilang ini bisa jadi one man one club juga. Pertama kali berkarir profesional di Semen Padang FC dan menutup karir bahkan melanjutkan karirnya di Semen Padang FC. Siapa dia? Nanti. Tentunya kita mengucapkan terima kasih juga untuk semua pihak-pihak sponsor yang sudah mendukung program kita ini sehingga berjalan. Ada PT Semen Indonesia Group, ada PT Semen Padang, ada Ganior, Bank BRI, ada IndiHome, ada Telkomsel, terus juga ada Bank Mandiri dan Bank Nagari. Dan t-shirt yang kita pakai kali ini masih dari Oksigen. Oke, kita buka dulu maskernya. Tapi jangan lupa untuk Anda selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan ya. Karena kita masih dalam masa pandemi. Tadi kita udah pakai masker, oksigen juga. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita sore hari ini. Ada Coach Weliansa, sang gladiator Semen Padang FC. Selamat sore Coach, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat sore juga Bang Roni. Sehat selalu ya. Selalu Cerah. doakan di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, harus tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak yang penting. Tapi selama pandemi ini masih terus beraktivitas ya, Bang? Yang jelas juga harus kita lakukan, menjaga supaya imun kita lebih kuat, dan kita tetap olahraga, dan juga kita selalu menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, tetap pakai masker. Cocok banget. Nah, Coach Well, kalau sebelumnya kita mau kenal dulu nih sama Coach Well yang orang udah banyak tahu sih. Tapi orang dulu banyak tahu. Orang sekarang ini yang banyak taunya siapa sih Coach Well itu? Coach Well itu pelatihnya Semen Padang FC. Orang taunya seperti itu. Iya, Tapi nggak tahu nih background atau masa belakangnya lalu ya. masa lalunya Coach Well itu seperti apa? Boleh diceritain nggak Coach? Sebenarnya Coach Well itu asli mana sih sebenarnya dan sejak kapan nih tinggal di Padang atau ya bergabung dengan Semen Padang ini gitu? Mungkin kalau saya lahirnya sih di Mhm. Jakarta. Oh ya, 19 Jakarta, Januari ya Coach ya? 19 Januari ya. Saya lahir di Jakarta. Kebetulan orang tua saya kerja di Jakarta. Mhm. Ya. Umur 3 tahun saya pindah ke Padang. Mhm. Ya, masa kecil saya lebih dihabiskan di Padang. Mhm. Ya, saya bermain bola. Ya, saya bermain di kebetulan saya tinggal di Asratek. Saya lebih sering bermain bola di klubnya Ula Karangputra. Di Mhm. sana kita awal main bola. Dan juga saya bermain bola dari jalan ke jalan. Kita bermain sama teman-teman waktu kecil. Ya itu yang sering kita lakukan ya. Mhm. Tapi kalau saya main mulai ikut klub yaitu UKP, UKP, Ula Karangputra. Ula Kalang Putra. Oh berarti, Dekat Buangata itu lapangan oh, saya, lapangannya. oh iya 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 iya. Berarti memang udah dari kecilnya itu dari 6 tahun atau SD ini? SD saya. Dari SD. Iya, umur 8 tahun udah mulai ikut main. Ganas banget. Iya. Saya mau main dari jalanan lah. Oh, dari jalanan. Berarti pernah jadi streetnya jalanan Iya, juga. zaman dulu ya begitu kita kan. Heeh. Kita cibolang lah. Ya kita sambil main-main ya kan. Kita Hmm. berenang, main bola, kita lakukan setiap harinya. Itulah pekerjaan. Tapi Coach Well pernah masuk SSB nggak sebelumnya? Dulu kan nggak ada SSB. Oh, nggak ada SSB. Iya. Aha. Kita bermain di klub. Mhm. Itu KP pertama saya SMP. Habis itu saya bermain di Bimba, klubnya di bawahnya Mekudung. Aha. Saya mulai SMP,
SMA mungkin saya lebih banyak menghabisi waktu antar SMA. Itu Mhm. ada Semantri, ya, ada kejuaraan PGRI Cup-nya 17 Agustusnya 17 Agustus, AMPI, Piala Wali Kota. Di pada saat itu kompetisi sekolah lebih sering diadakan. Berarti di tahun 60-an gitu, Wah, 70-an? 84, Oh, 83. 84. 70-an saya baru umur 4 tahun Bang Roni. Iya kan? Iya iya, benar benar. Berarti dulu nggak ada SSB, tapi, Ya. dulu itu memang nggak ada SSB tapi bisa langsung masuk ke sebuah klub gitu, Coach, ya? Oh, itu ada pembinaan kalau di Ulu Karang itu namanya pembinaan di UKP, Mhm klub-klub satu kampung. mhm Kalau di Bimba itu udah klub juniornya Makudum. mhm Di sana kita tetap latihan rutin 3 kali seminggu. Itu awalnya ya kita latihan, ya kita latihan sesuai program yang bawa dengan pelatih. mhm Kalau UKP juga kita dilatih tapi dengan teknologi aja kan kadang-kadang. mhm mhm Karena kita kan di suatu kampung ya, namanya itu yang bawa itu kebetulan Pak Masud namanya, ya mhm. dia yang sering termasuk talenta saya pertama, dia lebih tahu, ya, dia yang jadi pelatih sana. Berarti awal mula dilirik sama klub, tapi boleh tahu klub pertama kali dari Coach Well ini apa sih sebenarnya? Kalau UKP itu kan satu kampung, Satu kampung. kalau klubnya saya di Bimba, Bimba ini, Makudum, juniornya Makudum. oh junior Sebelum Makudum. kita masuk Makudum ada nama Bimba. Mhm mhm Nah, dulu kalau Makudumnya itu pemain top levelnya, di mhm sana Adino Kardinal, mhm. ya kan ada pemain PSU, ada Indah Safri juga, ada Oh, juga pernah satu klub sama Indra Safri? kebetulan saya juniornya. Oh, tapi Ya, pernah main bareng, Coach? pernah bareng, pernah 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 main bareng ya? Heeh. Oh berarti, habis dari Bimba, Makudum, Makudum, ya. baru Saya ikut kalau persikataannya PSP Junior 85. mhm. Oh berarti pernah masuk PSP Junior juga? Iya, Heeh. PSP Junior juara tuh, run up kita di Jogja. Ah hah. Saya sekatan main Abdal Yusra, Put Delpi Adri, Put Mhm Endra Zilo sendiri, mhm. kita sama-sama di junior. Baru setelah itu Semen Padang? Semen Padang saya tanggal 10 Januari 86. Kalau 86 10 Januari ini udah tahun ke berapa Coach di Semen Padang ini? Iya, saya habisnya hidupnya di Semen Padang. Di Semen Padang. Makanya nggak Nah, salah kalau saya bilang tadi, salah satu one man one club itu memang benar Coach ya? iya, saya bermain awal di Semen Padang. Insya Allah akhirnya saya di Semen Padang di 2001, 2001. 1 Desember. 2001 1 Desember. Ya. Berapa tahun Coach di Semen Padang nih jadi pemain? Kalau jadi pemain lebih kurang 16 tahun. 16 tahun. Nggak bosan Coach satu tahun satu klub itu aja? Ya kalau saya main di Semen Padang nggak bosan kan. Nggak ada tawaran lain emangnya? Dulu pernah sih, tapi kita di Semen Padang kan udah karyawan. Ah. Enaknya Semen Padang begitu, Bang Mhm. Roni. Dulu? Iya, kita bisa karir Aha. dan juga kita jadi karyawan Semen Padang. Jadi ada sebuah penghargaan berarti Coach ya? Sangat luar biasa, Bang Roni. Ada sebuah penghargaan ketika kita punya prestasi, punya kemampuan, BUMN narik gitu ya? Iya, yang Heeh. saat ini kan cuma Semen Padang yang begitu. Kita bisa Iya iya. berkarir sebagai pemain Aha. dan karyawan di Semen Mhm. Padang. Ini kan luar biasa, Bang Roni. Emang luar biasa banget seorang Coach Well itu nggak mau pindah dari Semen Padang FC. Ada alasan lain nggak Coach? Ya mungkin kalau masalah alasan, kita udah nyaman di sini, Mmm, ya kan. Gimana? Kita udah karyawan, mhm ya. Kita bisa juga bermain bola di sini. mhm. Investasi yang sangat luar biasa kalau saya nilai begitu, Bang Roni. Ya kan? Kita bisa menikmati semuanya. Kita tahu karyawan Semen Padang kan cukup sejahtera, Bang Roni. Ngapain kita mau pindah lagi? Kita udah nyaman di sini. Nah, kalau boleh tahu, apa sih membuat, Coach Well itu suka dengan sepak bola pertama kali? Mungkin yang saya merasakan sepak bola ini adalah juga hobi dan juga untuk meraih masa depan saya di sini. Mhm Semua saya dapat
dari sepak bola. Mhm. Semua saya nikmat, semua dari sepak bola. Mhm. Mungkin itulah alasan saya, bagaimanapun sepak bola merubah hidup saya. Itu dari pertama coach, dari Iya. awal umur 8 tahun itu udah nerapin hal kayak gitu di dalam diri gitu? Mungkin kalau 8 tahun saya senangnya sepak bola aja. Mungkin waktu saya SMA, pikiran saya di sepak bola ada masa depan saya. Mhm. Karena saya nggak mungkin jadi berbeda dengan orang-orang teman-teman kita di sekolah. Sekolah kita lebih banyak menghabisi di sepak bola. Kalau teman-teman kita yang satu sekolah, mungkin dia lebih studi, lebih fokus. Mhm. Pada saat itu saya lebih fokus ke sepak bola. Studi juga, tapi lebih fokus. Jadi kalau jalan meraih karir, saya pasti sepak bola kejar. Karena studi sedikit ketinggalan pada saat itu. Karena dari kelas 1 SMA saya sudah tur main kemana-mana, Mhm. ikut PSP Junior, ya kan. Kelas 2 ada kejuaraan. Kelas 3 saya belum tamat udah manajemen Padang, itu nggak pernah sekolah Bang Roni. Oh, berarti nggak sempat tinggal kelas kan coach? Alhamdulillah pada saat itu suatu kebanggaan kita bermain di Sema 2 itu didukung oleh kepala sekolah kita. Itu hebatnya dulu Bang Roni. Iya, iya, iya. Sepak bola, sekolah oke juga begitu. Iya, iya, itu dia. Nah, itu dia terus anak semuanya bahwa karir atau yang kita jalanin saat ini jangan sampai meninggalkan apa namanya yang formal seperti pendidikan. Itu seperti yang Coach Well bilang tadi. Nah, masih banyak sih, ini baru awal karirnya. Kita masih pengen tahu sebenarnya Coach Well ini posisi awalnya seperti apa, terus kenapa sangat ditakutin sih sama pemain-pemain lain. Karena banyak yang bilang Coach Well ini main kerasnya itu ada sebuah pepatah, kalau nggak bolanya tinggal, orangnya harus tinggal. Itu dia. Tapi nanti kita akan bahas tetap di Blak-Blakan Session 7. Dan jangan lupa untuk Dusana semuanya selalu melakukan like, komen, dan juga share video program kita ini di channel YouTube Semen Padang FC ID. Nanti kita kembali lagi di Blak-Blakan Session 7. Kembali lagi di Blak-Blakan episode ke-7. Kita masih bersama dengan Coach Weliansyah yang merupakan gladiatornya Kabau Sirah. Kenapa kita kasih nama gladiator? Tapi nanti itu masih banyak pertanyaan kita. Kita mau bahas lagi nih terkait dengan Coach Well yang sudah bermain di Semen Padang itu tahun 86. Bener Coach ya? Benar. Bener Coach. Siapa yang pertama kali ngajak main di Semen Padang ini? Kebetulan itu kita ada pertandingan PSP, Mhm. ada tim PSP senior sama tim PSP junior. Kebetulan Pak Haji Suatman lagi nonton di Padang. Oh, berarti udah ada Coach Pak Haji Suatman di sini? Ya Pak Jasman yang pelatihnya di Aha. Padang. Itu. Dia lagi nonton. Kebetulan dia tanya sama waktu pelatih PSP mungkin. Mhm. Itu kebetulan yang kurus-kurus itu siapa itu? Kurus dulu Saya Coach. kurus, saya mah kurus saya. Kalau dia lihat saya main bola mungkin orang terkejut juga mungkin. Mhm. Ya, kurus tapi agak tinggi saya. Mhm. Itu adiknya Speko itu. Nah, teman kenal sama abang saya, kebetulan abang saya kan main di PSP juga, main di Makudu juga. Mhm. Jadi saya
termasuk nama besar abang saya lah, mungkin dikenal juga. Kalau gitu coba dia tes Pendarum. Saya tes kebetulan Abdal, Anton, saya, termasuk juga pantaunya DPAD sama Indra Silo yang kebetulan beliau masih ingin main di PSP. Saya ikut tawaran waktu cita-cita saya, siapa nggak pengen main di Semen Padang. Padahal Semen Padang main, saya termasuk idola Semen Padang itu. Saya selalu nonton, ya. Merasa bangga lah saya bisa seleksi di Semen Padang. Ikut seleksi aja udah sangat luar biasa. Apalagi jadi pemainnya, Bang Roni. Ya, saya nonton Aprius, nonton Coach Suprianto, itu saya selalu cita-cita pada suatu saat saya bisa main di Semen Padang. Kalau di PSP saya pernah coba, saya ingin di Semen Padang. Pas momen yang sangat baik hari itu Bang. Sampai malam saya nggak bisa tidur. Angan-angan saya suatu harapan yang sangat besar ini jangan kita sia-siakan gitu Bang. Luar biasa saya lapor ke dua orang tua saya, mungkin dua ibu itu luar biasa Bang. Maaf Pak Kandung, itu aja bahasa saya. Ingat sekarang itu cita-cita saya pada saat itu ya, mungkin dua orang tua juga ini. Alhamdulillah saya coba seleksi Semen Padang ya. Pada hari itu Pak Haji bicara sama saya, kamu tes dulu 3 bulan. Ini saya lalui. Alhamdulillah kerja keras kami, Abdal, Anton Semerville, dan saya sendiri, ada turnamen Piala Wali Kota pada saat itu. Mungkin rezeki kami di Semen Padang, alhamdulillah kami, Abdal pada hari itu turnamen itu dia terpilih sebagai pemain terbaik. Anton Semerville menciptakan 2 gol sama-sama saya. Itu kesempatan yang sangat luar biasa yang kita maafkan. Oh, berarti waktu itu ajang uji cobanya Coach Well bisa gabung dengan Semen Padang Piala Wali Kota Wali itu? Kota, pas ada turnamen 1 bulan kita latihan, bulan keduanya kita langsung ikut Piala Wali Kota. Langsung juara waktu itu Coach? Kita juara. Iya. Piala Wali Kota Padang Iya, ya? Padang. Finalnya? Final kita lawan PSMS nggak salah. Wow. Oh, jadi ada sebuah momen yang membuat Coach Well itu bisa masuk ke sini. Perasaannya bangga banget ya Coach? Luar biasa Bang Roni. Kita cita-citakan, siapa yang pengen main Semen Padang saat itu Bang Roni? Kita nggak nyangka ya kan, kita dari junior kita datang ke Semen Padang ya, sempat jadi kalau bilang tawan ya. Kebetulan kita datang ke sini, Abdal badannya pendek, ya saya kurus. Ini pemain siapa bawa Pak Haji ini? Tapi hebatnya baru nih Pak Haji ini, dia mempunyai feeling. Itu luar biasanya Pak Haji. Jadi dulu itu nggak mikir, kalau sekarang kan banyak yang bilang, ini yang pemain yang didatengin kok udah kurus, pendek, wajahnya nggak menjual, itu nggak jadi patokan dulu ya Coach? Mungkin hebatnya Pak Haji di sana. Dia tahu ini punya bakat, punya talenta, ini pemain bisa dilatih. Intinya kan kami bisa diterima di sini. Berarti kan Pak Haji punya feeling di sana. Jadi semuanya berhasil ya Coach? Alhamdulillah Pak. Sebenarnya Coach Well itu dari pertama kali main sampai terakhir nutup karir, memang posisinya sebagai center back, libero atau apa nih Coach? Dulu sama Batu Pak Haji saya bergelandang bertahan. Gelandang bertahan. Di umur 30 saya pindah ke center back. Oh, pindah ke center back di umur 30. Habis karirnya di situ. Habis karir itu. Nggak pernah jadi striker Coach? Oh, tidak. Kebetulan basic kita di sana. Posisi kita di sana. Mungkin gelandang bertahan, turunnya ke center back.
biar nggak terlalu banyak lari lagi. Enggak banyak lari lagi. Kalau udah umur 30 kan udah mulai nggak kuat lagi, Bang. Iya. Oke coach, katanya coach juga pernah ikut beberapa kompetisi waktu di masa junior, ada SPFC Junior, ada Piala Suratin, apa benar coach? Ya, kebetulan kalau di Suratin kita kan main di PSP, Bang. Oh PSP, tapi di Semen Padangnya nggak pernah main? Enggak pernah, kita Oh. main langsung ke senior. Berarti yang di juniornya nggak ada turnamen lain gitu, langsung gabung jadi tim senior aja di Semen Padang ini. Jadi waktu kita ikut junior, kita tahun 85 itu kita runner up. Habis itu saya bergabung ke Semen Padang FC. Umur berapa itu? Kalau itu masih 18, Bang. 18? Ya, masih 19 tahun. Udah jadi inti belum? Oh, alhamdulillah udah, Bang. Udah jadi inti. Kalau sekarang capai inti umur 18 masih nanya-nanya, orang masih bilang 18 itu bagusnya cari pengalaman dulu lah gitu ya. Kalau dulu langsung jadi inti coach. Iya, itulah Bang Roni. Mungkin pada saat itu pemain-pemain ya kita balik ke belakang lagi nih Bang Roni. Kalau pada saat itu kita dapat kesempatan ya kita manfaatkan. Ya, alhamdulillah kita bisa masuk tim inti di Semen Padang. Berarti ada berapa orang sih Bang waktu itu ketika Coach Well masuk ke Semen Padang itu yang muda-muda itu semuanya langsung gabung jadi inti itu? Jadi inti itu ada Abdal, ada Anton Smutin. Sekarang gimana? Masih ketemuan sama pemain yang pertama kali gabung sama Coach waktu itu? Ya kita sering-sering ya kita satu kerja, satu mantan. Kalau kita main mantan kita ketemu terus. Oh masih ada nih permainan sesama mantan. Sekali sebulan, 2 kali sebulan ada pertandingan mantan. Di sana lah kita sering ngumpul, ya, sambil ngopi. Baru habis main kita ngopi. Iya. Itulah mengingat masa lalu, Bang Roni. Tapi banyak juga orang bertanya-tanya, Coach Well. Ini Coach Well ini asli Padang nggak sih? Atau ada bilang orang Medan atau gimana nih Coach? Atau wajah memang perawakan Medan atau memang ada keturunan Medan gimana Coach? Begini ya, Bang Roni. Kalau kita di Padang, kebetulan ayah saya orang Padang. Kalau ibu saya orang Medan. Oh, memang ada. Ya. Kebalik, kalau kita di Padang ikut ibu. Kalau di Medan kan ikut bapak. Jadi saya bingung ini. Susah juga dua-dua, iya, nggak tahu nih Bang Roni. Ya kan? Oh, berarti memang ada. Ya kalau ibu saya itu Melayu Delhi dia. Oh. Kalau ayah saya orang Kayu Tanam. Oh gitu. Iya. Tapi masih ada pulang kampung ya Coach ya? Sering. Durian banyak sana Bang Roni kalau mau. Bisa ini. Iya. Habis dari jadi pelatih nanti bisa jualan durian. Iya, toke durian bisa sana Bang Roni. Toke durian. Nah, mungkin banyak di sana yang mau makan durian, ya udah cari aja nanti Coach Well. Coach aja. Coach Well memang kalau kita lihat tergolong pelatih yang sangat dekat dengan para pemain-pemain. Kapan sih sebenarnya Coach Well itu dari pemain apa langsung jadi pelatih atau gimana nih Coach? Transisinya dulu. Oke, transisinya saya habis main bola itu 1 Desember saya kan udah 2001 nggak di Semen Padang lagi. Saya sempat kantor 1 tahun Bang Roni. Ya. Tapi dalam satu kantor itu kan kebetulan SSB Semen Padang ada. Saya mulai belajar di sana. Pertama saya nggak pikiran jadi pelatih itu. Ya. Tapi yang waktu yang saya coba, kebetulan ngajak saya pertama itu Endra Silo. Endra Silo ngajak saya, yuk kita di SB. Di sana saya mulai belajar, Bro. Kita melatih itu saya merasa sangat sulit rasanya. Tapi lama-lama kita pahami juga, ya. Kebetulan Endra Silo bawa saya asistennya di usia 15 hari itu. Ada pertandingan Ornas namanya. Jadi bawanya sebagai asisten dia. Itu pertama saya awalnya. Kebalik dong sekarang, Coach. Iya, itulah. Itu namanya dunia, Bang Roni. Iya. Dulu dia bawa saya. Sekarang kita sama-sama lagi. Sama-sama lagi. Kalau dulu Coach Well yang jadi asistennya Coach Hendra. Iya. Sekarang Coach Hendra jadi asistennya Coach Well. Iya. Saya baru kita mungkin masih banyak yang baru tahu hal-hal kayak gini nih. Tapi itu kita simpan dulu, Coach. Ini kita bahas dulu soal selama karir Coach Well di
Semen Padang. Coach, katanya coach pernah bawa Semen Padang untuk main di ajang winnersnya Asia atau championnya Asia waktu itu? Piala winner. Kebetulan kita juara kompetisi 92 Piala Liga. Oh, berarti coach yang ikut gabung di sana Iya, juara. saya masih main di sana, bro. Mhm. Itulah transisinya dari kita senior ini kan timnya cukup bagus juga dulu, Semen Padangnya. Ada zamannya Prius, ada zamannya Himuni, Suwarno, Asti Arman, Saprianto. Dan tahun 92 itu transisi yang dibawa Pak Haji, pemain-pemain yang tetap punya kompakkan yang bagus, ya kan, yang pemain yang didatangi tidak banyak yang pemain kita putar daerah, tapi datang pemain seperti Mas Purau, Topi Yunus, Wali, ya, Supri, Abdul Aziz. Itu yang tetap dipertahankan Pak Haji. Jadi hasilnya transisi yang kedua 92 itu kita juara liga, Pak Roni. Itu tim yang sangat luar biasa, tim yang kompak, ya, tim yang selalu padu, ya, punya karakter winner pada saat itu, dibawa oleh Pak Haji Suhma sebagai pelatih. Ya, maka kita juara di Surabaya, kita juara liga, kita mewakili Piala Winner. Dan di winners juara juga. Juara winner kita 2 kali main, kita menang di sini sama Vietnam, di sana seri, kita lolos putaran kedua. Kita menang Jepang 2-1 di sini, Jepang kita lolos. Itu pengalaman yang kabarnya kena bantai juga coach. Iya, kita kalah segalanya, Moroni. Iya. Ya, tahu sendiri pada saat itu Yokohama lawannya. Yokohama tim top, ya, di klub Asia yang top, yang dihuni para bintang, Moroni. Di sini ada Ramon Diaz, David Visconti, Burton. Nah, kalau kita bicara Ramon Diaz itu pemain topnya Brazil ini, saya katakan Maradona, Moroni. Iya. Pemain termasuk top juga di pada saat itu. Itulah tim yang kita lawan. Tapi gimana sih coach rasanya pernah mencicipi juara? Kalau bisa kita bilang itu salah satu juara yang sangat besar waktu itu kita rasakan. Gimana rasanya di era itu pernah meraih seperti itu? Ya, kita merasa bangga. Kita bisa raih Piala Liga, suatu prestasi yang sangat baik. Ya. Dengan juara Liga ini kita bisa, ya, mewakili, ya kan, mewakilkan Indonesia Piala Winner. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Dengan ikut Piala Winner otomatis kan kita akan mencoba pemain di luar, Bro. Itu pertama saya ikut ke luar negeri itu, Bro. Pertama kali ke luar negeri. Di Vietnam, bisa main ke Jepang. Iya. Itu suatu pengalaman yang sangat berharga kan, yang saya rasakan. Dengan hasil kerja keras kita bersama-sama kan, nilai hasil yang sangat baik, kita bisa bermain dengan tim-tim top Asia. Tapi ngomong-ngomong soal posisi coach nih, di posisi gelandang bertahan sama ya cukup lama di gelandang bertahan ya coach ya. Siapa sih sebenarnya yang jadi saingan coach di situ waktu era bermain dulu? Banyak sih, Bang Roni. Di sana kita ada pemain yang cukup bagus, ada Abdul Aziz di sana. Ya, ada pemain Mus Fadli juga. Pemain, tapi kita kalau bersaing ya kita sportif. Kita selalu, maka saya berprinsip apa yang karakter kita punya itu harus kita jaga, harus kita pertahankan, jangan kita rubah. Jadi kita punya karakter kerja keras, kita mau kerja ya kita tetap lakukan itu, Bro nih, karena nilai jual kita di sana. Selalu jadi inti coach sejak pertama kali main nih. Ya, nama sepak bola kita ya kalau sering intinya inti, Bro nih. Tapi kan ada masa juga saya turun naik, tapi kita harus bisa menjaga terus, Bro nih. Pada saat itu, Bro nih, pemain kalau kita nggak main inti itu rasanya nggak enak, Bro nih. Maka kita usaha terus menjadi pilihan utama. Kita lebih nggak enak duduk di bangku cadang, Bro. Iya. Maka itu motivasi kita juga, Bro. Ya, kita selalu mencari yang terbaik, ya. Kita apa yang kita punyai
kita tetap jaga. Ya, kalau kita tipenya pekerja, ya kalau kita keras tapi enggak kurang ajar, itu juga kita pertahankan. Itu yang kita punya. Karakter itu yang harus kita jaga. Nah, ngomongin soal karakter, ini kayaknya harus satu sesi karena banyak yang bilang Coach Well ini keras banget mainnya, sampai-sampai kita dapat bocoran juga dari seorang Bima Sakti yang kayaknya posisinya hampir sama, Coach ya. Hampir sama juga bilang kok Coach Well itu bisa keras itu mainnya, tapi orang nggak dendam atau nggak apa gitu sama Coach Well. Tapi nanti, dan kita ingatkan juga untuk Dunsana semuanya, jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita ini. Yang belum subscribe ya, yang udah subscribe lakukan share, terus like dan juga komen. Dan terima kasih untuk sponsor kita yang mendukung program kita hari ini atau di belak-belakan kita selama ini. Ada PT Semen Indonesia Group, ada PT Semen Padang, Bank BRI, ada Bank Mandiri, terus juga ada Bank Nagari, IndiHome, Telkomsel, Ganior, dan Oksigen. Nanti kita kembali lagi di belak-belakan episode 7. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukkan perubahan. Kembali lagi di belak-belakan episode ke-7. Kita masih dengan tema Sang Gladiator Kabosira bersama dengan Coach Welliansyah. Coach Well, kita kembali lagi. Ini ngomongin soal tema kita, gladiator. Awalnya kita bingung ini, tema apa sih yang cocok buat Coach Well. Pas kita lihat searching dari video YouTube, banyak yang bilang, wah mainnya Coach Well itu kok keras banget. Sampai-sampai saya bilang tadi, Bima Sakti aja bilang Coach Well itu mainnya waktu muda keras loh. Nggak banyak yang tahu. Ini gimana sih Coach Well itu bisa dapat julukan apa ya, gladiator atau bermain dengan keras itu, Coach? Apa sih awalnya itu? Kalau saya jadi pikiran juga, bro nih. Aha. Ya. Kalau bicara karakter itu kan individu orangnya. Ya. Karena saya beranggapan, ya, nilai jual saya di sana. Ya, saya harus main bekerja keras sesuai juga dengan posisi saya. Saya main berkandang bertahan. Ya. Yang jelas intinya, ya, kita menutup ruang supaya jangan gawang kita kebobolan. Itu termasuk kita filter di sana. Belum santai kita filter di sana. Kalau karakter itu saya mungkin udah karakter saya, tapi dengan suatu filosofi saya tidak pernah berkurang ajar orang. Nggak pernah kurang ajar. Prinsip saya dari dulu begitu. Niat saya cuma satu. Saya bermain bola dengan karakter saya, dengan tujuan supaya bola saya ambil. Saya nggak pernah berniat mencederai lawan, ya, ingin mengasari lawan. Karena saya satu profesi, Satu profesi. Itu yang perlu, etika yang perlu saya jaga. Tapi kalau prinsip saya, karakter saya harus begitu. Jangan dengan mudah lewat saya. Apa karakter yang sangat sering jadi apa namanya pameo sama bang? Apa sih? Ya kalau orang bicara dulu, orang boleh lewat, bola jangan. Tapi kalau prinsip saya kalau berusaha merapat bola begitu, Moroni. Iya. Tapi kalau bola nggak dapat, ya otomatis kita harus cari pilihan. Kita bisa kelobby wasit juga, ngambil lawan tapi wasit tidak tahu gitu. Dengan prinsipnya kita tetap menjaga daerah kita supaya aman. Yang di sini mungkin Baronia orang bilang karakter itu mungkin itu
sudah jiwa saya. Mhm. Saya bermainnya harus begitu. Seorang gelandang bertahan harus seperti itu. Iya begitu. Nilai jual saya di sana. Aha. Ya, kalau saya nggak bermain begitu, saya kan tipe-tipe kan berbeda. Aha. Maskur tipenya lain lagi, DP lain. Itu saya punya, itu saya harus pertahankan di sana lah nilai jualnya. Pernah mengkoleksi kartu merah nggak coach selama main? Kan dengan keras dan kalau bisa bilang sampai orang nggak bisa lewat itu, pernah nggak? Kartu merah sih saya cuma pengalaman pertama saya itu kebetulan kita turnamen di Pardede tahun 97. Mhm. Kalau kartu kuning ya sering Boroni Sering. ya karena Hampir dia main coach. ya enggak mungkin main 3 kali 1 kartu kuning Boroni. Iya. Main keempat kita istirahat. Aha. Ya itu mungkin karakter yang harus kita punyai yang kita nggak boleh kita robah. Jadi besok apa perkataan Suatman saya ingat sekarang. Eko ada kalau bahasa Padangnya. Main bola karakternya berubah, main bola muda itu enggak berteknik, dia berteknik loh. Punya muda itu asal muda itu. Itu yang tinggi-tinggi yang di telinga saya Om Roni. Jadi bahasa itu terus saya jaga sampai nggak Pak Haji ngelatin juga saya tak pertahankan itu. Jadi dia bilang kalau kita punya karakter begitu jangan kita robah. Alhamdulillah Roni siapapun pelatihnya, alhamdulillah kita masih bisa bertahan juga. Macam-macam pelatih kan, Padang kan, sampai saya akhir karir 2001 tanggal 1 Desember ya, ya kan waktu yang sangat luar biasa juga dari 86 10 Januari ke Desember 2021 ya, hampir 6 lebih kurang dari 16 tahun bro. Itu yang mungkin suatu karakter yang harus kita miliki, nggak kita boleh kita robah. Itulah kita punya kita. Kalau orang bicara ya pada saat itu saya termasuk menjago-jago pemain top Indonesia semua bro nih. Siapa aja yang pernah duel sama coach ini yang sampai-sampai mungkin jadi trauma kalau duel sama coach? Kalau saya itu zaman-zamannya dulu itu zamannya kita main, saya masih muda itu saya suruh jaga pemain top Maradona-nya Asia Bang Roni. Bang Roni kenal nggak itu? Siapa itu coach? Iya, Zulkarnain Lubis almarhum. Oh, Zulkarnain Lubis. Pemain top. Kalau sekarang nggak ada pemain kayak gitu Bang Roni. Semua pemain lengkap. Saya ingat tuh kejadian itu Bang Roni di kebetulan kita lawan Karamayuda. Home-nya di Palembang. Itu saya ingat tahun 87 bulan September ya kan. Saya betul ditugas menjaga Zulkarnain Lubis. Itu dari menit awal sampai menit 75 itu nggak lewat-lewat. Nggak pernah lewat. Nggak lewat-lewat. Sampai dia kesal. Dia siku. Saya ya namanya saya pemain muda kan. Pas disikut ya saya sedikit luka di hidung saya. Akhirnya penjagaan saya longgar baru nih. Tahu baru nih kan? Yeah. 3 gol kita kalah. Wow. Dengan waktu 15 menit. Ya. Zulkarnainnya almarhum bermain seenaknya. Itu dari awal 75 menit nggak pernah berkutik sama saya. Karena saya pemain muda, ya, masih labil. Itu pengalaman yang sangat berharga dengan apa bilang Pak Haji Suatman sama saya. Peko 1 menit 175 bisa markingan dengan bagus deh. 15 menit ke marking langsung kita buyar deh. Itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Tapi siapa sih pemain yang sulit untuk dijaga selama berkarir di sepak bola? Itu mungkin kalau saya semua kita coba jaga ya. Tapi pemain yang best yang luar biasa itu almarhum Ricky Yaakob almarhumnya. Itu pemain pintar. Itu pernah ketemu dan sulit untuk jaganya. Kenapa dia coach? Pemain tidak banyak bergerak Bang Roni. Ya kan? Tapi naluri golnya, bakatnya luar biasa. Itu sekian detik kita lengah jaga dia, bola udah dipungut di gawang Bro nih. Memang benar-benar luar biasa. Ya, kalau saya kan semua pemain-pemain Indonesia kan suruh jaga semua kan Bro nih. Ya kan? Tapi seperti dari zaman ke zaman lah. Ada zamannya Ricky Yaakob, Bapak Nurdiansyah, sampai zamannya Bambang Pamungkas, Kurniawan, saya sudah coba. Tapi Ricky Yaakob masuk pemainnya paling sulit untuk dijaga. Bakat luar biasa, kita tahu sendiri ya.
Tapi ada pernah apa namanya clash atau berantem di lapangan nggak coach dengan gaya permainan coach itu? Yang otomatis pemain ya sering juga Sering. marah sama kita. Tapi kalau saya ngambil nggak pernah saya counter. Nah, bagaimanapun ya kita tetap sportif. Pasti marah sih kan orang dikasari kadang-kadang apa Moroni pasti. Tapi saya main bola tuh nggak pernah niat dari awal, saya nggak pernah niat. Saya main bola real ambil bola. Karena saya pernah nonton juga pertandingan coach di salah satu YouTube gitu coach. Sampai-sampai pemain asing sendiri itu nggak bisa ngelewati coach ya. Itulah Moroni. Mungkin itu satu aja sebetulnya. Kita punya prinsip. Disiplin penjagaan lawan, tetap ngeyel, ya. Itu yang kita harus punya diri kita, harus kita tanami, ya. Semua pemain bola sama ya. Kalau kita mau yang benar-benar jaga, yang sangat sulit juga ya. Sama itu karakter kita harus pertahankan, ya. Ngeyel yang mau, ambil kita antang menyerah, semua pemain sama. Pemain asing Jackson Tiago pemain bagus, pernah saya jaga juga. Itu namanya Wakin, tingginya besar tinggi banyak. Saya pernah duel tapi saya tetap nggak mau ngalah, itu aja. Jadi jangan takut ya dengan nama besar coach. Nama besar ya. Semua sama kita. Kalau kita di lapangan itu nggak ada, semua sama. Yang prinsipnya jangan kurang ajar aja, kita dulu saja sepak bola. Karena sepak bola ini kehidupan kita sama-sama kan. Kalau kita Kecil ya. Iya. Nanti bisa jadi kita tahun besok gabung dengan klub itu dan main sama pemain itu juga gitu. Bisa, semua sepak bola ini kan silaturahim semua. Kita sering jumpa, nggak pernah pertemuan sepak bola ya temunya lapang bola kan, di mana-mana kita ketemu lagi begitu. Tapi dengan karakter coach itu ada nggak sih pemain kita yang sekarang ini menyerupai lah atau ya hampir-hampir sama dengan gitu? Ada sih, tapi mungkin yang perlu karakter yang kita punya itu kita harus latihan juga. Bagaimana kita bisa latihan sliding itu, kita latihan banget. Tackling itu saya diajari sama Pak Haji Suatman, ya kan, itu jagonya sliding juga dari dulu kan. Diajar sama Almarhum Suwarno, itu kita latih. Sekarang perbedaannya, sekarang kadang-kadang itu diabaikan Moroni. Tidak mau kita asah itu, padahal pemain defender itu harus mempunyai tackling yang bagus. Karena kita punya latihan yang bagus, kita kan punya timing dan akurasi yang baik nanti. Kayaknya ada pemain Semen Padang yang agak mirip sih karakternya dengan Coach Well. Gimana dengan Leo Guntara? Hampir sama nggak rap-rapnya gitu? Leo kita kan beda-beda posisi sih. Oh. Tapi Leo punya karakter begitu, ya. Tapi lebih dominannya Leo kadang-kadang dia sering emosi juga. Dia masih muda, ya. Timing pengambilannya kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang timingnya itu perlu dilatih, itu harus biasa lagi. Kapan saat ngambil? Iya, kapan enggak. Karena itu kan pilihan Bro. Ya. Karena juga ada pengalaman saya itu dulu, ya. Kalau YouTube ya ada. Jadi pengalaman saya berharga tuh, kita main di Bandung, ya. Kita masih 0-0 Bang Roni. Waktu tinggal 2 menit, itu mungkin Kujul itu masih ingat itu, kita main di Bandung. Bang Roni tahu Zainal Arif ya. Dia punya kaki kiri bagus. Betulan itu ada momen yang sangat bagus, dia dapat momen. Ya, cuma 3 meter dari kawannya Kujul. Sekian detik dia syuting, saya bisa blok. Berarti kan sangat penting itu. Tackling itu, memblok saat itu. Tapi kalau tidak saya lakukan itu, gawang muncul udah. Kita tahu sini dia kaki kiri. Tapi timing yang pas, kita bisa lakukan itu. Masih 0-0 Kayak Bailey ya. Bailey kemarin itu kan senjata yang pemain belakang harus kita punyai, tapi prinsipnya harus kita latih. Pemain muda sekarang itu kadang-kadang diabaikan. Yang dasar-dasar sebenarnya yang harus terus nggak perlu ditinggalkan ya Coach ya. Iya, itu kita latih Bang Roni. Dulu kita latih-latihan, ada khusus latihannya Bang Roni. Semua kalau pemain muda ingin punya itu harus ada kemauan latihan individual. Oh ya Coach, ini ngomong-ngomong soal Coach masih bermain di tahun 97, 98
saat kompetisi PSSI pernah terhenti 98. Itu apa sih yang dirasakan pemain waktu itu dan apa yang Coach lakukan waktu itu? Mungkin semua pemain insan sepak bola pada saat itu pasti merasa kehilangan, ya, hilang semuanya ke daerah ya, karena kompetisi sangat berhenti. Bagaimanapun pada saat itu kan kehidupan sepak bola kan di adanya kompetisi. Itu semua pemain itu merasakan juga, dan saya sangat merasakan itu. Ya, sangat sulit lagi Bruni. Dan kita ya berdoalah pada saat itu cepat musim. Kompetisi jalan kan berarti kan untuk insan sepak bola sangat baik. Nah, tujuan hidup kan di sepak bola. Ya, pada saat itu kita kalau bicara bahasa orang tidak galau juga Bruni. Sama dengan kondisi sekarang, Coach. Sama Bang. Itulah. Kalau ini lebih parah lagi. Kalau dulu kan nggak begitu lama kita masa transisinya, tapi kan kompetisi habis itu kan berjalan dengan baik lagi Bro. Kalau ini udah hampir setahun Bro. Dan mudah-mudahan ya, tahun ini kita PSSI ya, kita berharap ya bisa melobi nanti kepolisian. Bagaimanapun Bro ya. Kalau kompetisi tidak jalan ini sangat pengaruh. Apalagi semua pemain, pelatih, kehidupan dari kompetisi Bro. Kalau kompetisi tidak jalan ini sangat sulit semua Bro. Dan kita berharap pada stakeholder supaya dengan cepat kompetisi bisa berjalan. Kita berdoa selalu mudah-mudahan PSSI, LIB nantinya bisa berkoordinasi dengan baik dengan Polri. Mudah-mudahan ini kan ada Kapolri baru. PSSI harus bisa lebih lah menyelamatkan para pelatih dan pemain sepak bola yang ada. Pelatih, pemain, wasit juga wasit, ini. Semua Pak Noni. Semuanya kayaknya. Semua. Orang yang terlibat. Kalau di stadion kita tahu sendiri. Berapa masyarakat yang bisa menikmati adanya kompetisi dengan baik Moroni. Ya kan? Buka lapangan kerja lagi Moroni. Iya. Kita berharap ya monggo Pak Ketum bisa melobi ke Kapolri, mudah-mudahan kita doain Moroni. Amin. Kompetisi ini bisa akan berjalan dengan baik. Ini banyak supporter juga yang bertanya kapan kita bisa ke stadion lagi. Kalau memang saat ini pandemi ya minimal kita bisa menyaksikan lah gitu pertandingan. Ini kita sama sekali nggak ada nih Coach ya. Ya kita kan ya kita mau bertanya lagi yang kompetisi seperti di Thailand, Malaysia berjalan bisa jadi contoh juga kita. Bagaimana menjalankan kompetisi yang baik, bagaimana Malaysia bisa, Thailand bisa. Mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan tahun ini pandemi ya bisa berakhir, kita doain kompetisi bisa berjalan dengan baik. Bagaimanapun semua pelatih, pemain hidupannya di sepak bola. Tapi ngomongin soal kompetisi yang belum berjalan sekarang ini, Coach Well kemarin kita melihat ada memantau pemain, kita nggak tahu nih pemain apa, bakat seperti apa, tapi nanti Coach kita bahas nanti di sesi selanjutnya. Jadi untuk Dunsana semuanya kita masih terus di live belak-belakan, kayaknya kedengeran yang menarik-menarik tadi ya, karena ini memang program kita live. Jadi Dunsana semuanya nanti kita di sesi selanjutnya akan membahas kembali dan menggali lebih dalam lagi bersama dengan Coach Weliansa. Tetap di Belak-Belakan episode 7.
Kembali lagi di Blak-Blakan episode ke-7. Masih dengan tema Sang Gladiator Kabau Sirah. Dan kita masih bersama dengan Coach Weliansyah yang masih kita bongkar tentang perjalanan masa lalunya seperti apa. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang karir kepelatihan dari Coach Weliansyah. Yang kita ketahui Coach Weliansyah ini sudah berkarir menjadi seorang pelatih sejak dia berhenti dari pemain sepak bola tahun 2001 Coach ya? Berhenti main 2002 saya mulai karir melatih. Itu ikut penataran dulu atau gimana Coach? Saya ikut penataran 2002 ya, ikut di desain di Medan ya, sama-sama Mas Kurauf, Abdal, kami bertiga. Yang jalan pelatih itu pada saat ini saya. Sebetulnya Mas Kurauf punya bakat juga di Medan, tapi dia lebih oke perusahaan dia lebih. Berarti dari 2002 itu udah jadi pelatih untuk SSB Coach. SSB saya. Makanya kita lihat ini di belakang kita ini banyak piala-piala. Kalau nggak salah ini rata-rata piala yang disiapkan tim properti ini adalah piala yang berkaitan dengan Coach Well. Bener ya Coach? Iya, Ron. Iya, ini ada piala Fair Play. Fair Play ini adalah piala saat kapan nih Coach? Ini kebetulan kita 8 besar, 10 besar di Jakarta tahun 99. Kita tim bagus, nasib tak bagus. Kita padahal itu peluang kita juga bisa lolos kita tempat besar. Mungkin hadir yang lain Bang ini. Kita dianggap pada saat itu tim yang sangat bagus. Bagi kita tidak lolos. Ya, kita kebetulan Sri lawan PSIS kita sempat unggul. 2 menit terakhir tuh Bang Roni. Itu pengalaman sangat berharga. Kebetulan pada saat itu Rubio lewati saya Bang Roni. 2 menit habis. Kalau kita menang 2-1 kita lolos Bang Roni. Berarti kalau udah lewatin Coach Well berarti udah gol itu ya? Udah pasti gol. Tapi kalau sebelum bisa ngelewatin Coach Well jangan harap bisa cetak gol. Iya. Padahal saat itu saya ragu-ragu Bang Roni. Mau ambil tidak, karena saya ambil. Ya itulah sepak bola Bang Roni. Itu tim PSSI pada saat itu kita tahun 99 tim sangat bagus ya. Yang nggak pernah kalah Bang Roni saat itu. Tapi kita kalah nilai. Ya kita harus menang lawan PSIS. Kita bisa lolos sebagai grup. Dan akhirnya pada saat itu PSIS yang juara. Bisa ngalahkan Semen Padang pasti juara saat itu. Karena beberapa kali juga seperti itu loh Coach. Iya. Waktu di tahun 2014 yang bisa ngalahin Persib ya. Semen Padang bisa benar Persib ya. Persib juara. Bisa juara. Itulah hebat Semen Padang. Termasuk tim yang dianggap lawan tim underdog tapi luar biasa. Tapi ini masih di saat masih jadi pelatih Coach. Ini ada 99 saya sebagai pemain. Oh, jadi pemain. Ya tim play dan kita dapat jatah Piala Bangan Badu di Bangladesh Murni. Dan itu di ini ya penghargaannya, dan kita di Piala Fair Play ini berapa kali main Coach? Kita main 4 kali, kita seri 4 kali. 4 kali seri. 4 kali main, 4 kali seri. Kita dapat penghargaan juga atau gimana waktu itu? Dia dapat tim fair play dan kita ikut kejuaraan di Bangladesh pada saat itu. Dan di Bangladesh itu kita juara? Tidak Bang. Kita dapat kali main, kita main top level semua di sana. Ya. Ini juara Galatama 92 kita. Ini yang juara Galatama 92. Ini saya mungkin pertama runner up usia 21 tahun. Itu pertama kita ikut. Kita suatu tim yang kita bangun ya pada saat itu dengan waktu yang bagus. Di sana banyak pemain kita daerah kita ditambah lagi pemain dari luar, tapi 80% itu pemain putra daerah kita. Itu di tahun 2011 kita udah dapet runner up. Berarti Coach Well jenjang karir kepelatihannya dari SSB dulu atau gimana? SSB 2002 saya di SSB setahun. 2003 saya udah gabung ke senior. Kebetulan ada Coach Prianto. Sama-sama dengan Coach Nino juga di sana. Sampai 2007 saya sama Coach
Aprianto, Coach Boyong Liza, Sultan Arara. Mhm. 2008 saya balik junior lagi baru nih. Oh, balik ke junior Ya, lagi. 18. Aha. Ya. Sana kita lahir pemain seperti Itzat, Mhm. Madiono, Mhm. Ari Rahman Yanggi, Mhm. Ari Solo, itu Iya. banyak pemain bagus ada. Zaki juga di sana kita pemain. Saya belajar lagi dari usia 18. Kita mewakili Sumbar pada saat itu. Mhm. Kita tim nasional. Piala Suratin, Coach. Piala Suratin. Piala Suratin. Kita sempat berjaya nggak di Piala Suratin? Kita sempat ke 8 besar, Mhm. pernah 4 besar juga di nasional. Piala Suratin. Tapi di Sumbar kita tidak mewakili 100%. Habis dari Piala Suratin baru megang U21. 21. Kita U21. memegang 21. Tim awal kita tim pertama ada 21. Mhm. Bukan kita banyak pemain putra daerah 80%. Ya, alhamdulillah bro ini hasilnya sangat baik juga. Kita langsung rekap dengan pemain yang 21 pada saat itu. Mhm. Ya. Dan pada saat itu juga banyak pemain yang promosi dengan tujuan kita dan misi kita. Mhm. Kita sporting ke tim senior, alhamdulillah 9 orang pada saat itu Ron. Gabung dengan senior dengan sesuai dengan apa candang kita, apa tujuan kita sebagai sporting untuk tim senior. Ya, ada pemain 9 orang yang Jangan-jangan itu juga yang membuat Coach Well sempat dipanggil menjadi asisten pelatih timnas Indonesia U berapa, Coach? U16 U16. Piala AFC sama AF Itu tahun berapa, Coach? tahun 2013. 2013. Di era pemain siapa yang sekarang ini ada, Coach? Abimanyu, Oh, Sahiran Abimayu. Iya. Sahrian Abimayu itu. Ya? Sadian Abimanyu, Abimayu. Asnawi Makualam. Asnawi yang sekarang ya. Iya, Yang sekarang ini di Korea ya. di Korea. Aha. Itu pemain sangat bagus. Itu pernah sama Coach dulu. Pernah di 16 kita di sama-sama 1 tahun kita tes di Malaysia. Mhm. Siapa lagi Coach pemainnya? Yang kalau yang kita lihat itu banyak di Liga 1. Dan di Maulana, Mhm. yang dia di Barito Putra, ada goalkeeper juga pada saat ini banyak Reksa Maulana di Pernah Bayangkara. Banyak juga pemain-pemain lahir dari usia 16 kita. Ngebantu siapa Coach waktu itu? Saya bantu Sultan Arara. Oh, waktu itu Sultan Harara pelatihnya dan Coach Saya sebagai pelatih asisten sama pelatih kipernya Kurnia Sandi dan Mundari juga. tapi ini banyak yang Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri atau pecinta sepak bola Indonesia sendiri kurang melirik saat itu. Apa karena memang promosinya waktu 2012 itu kurang? Kita nggak tahu nih Coach. Tapi waktu itu 2012 kita jadi runner up ya. 2013 2013 itu kita Iya. jadi runner up. Iya. Di ajang Piala AF Under 16. wow. Tapi kenapa nggak banyak yang tahu itu ya Coach? Kebetulan kita lebih banyak aksesnya TC-nya di Malaysia. Oh. Tapi kita bisa jadi runner up loh. Ya, jadi ya itulah kita kembalikan dengan persiapan yang sangat bagus. 1 tahun kita di Malaysia, kita TC. Kebetulan kita di campnya di Brand tuh, ada Akademi Brand United. Aha. Kita dapat latihan di sana, ya persiapan sangat bagus. Ya pada saat itu termasuk prestasi sangat bagus juga. Kita kan di usia under itu kan kita pernah mencapai prestasi yang bagus kan. Ya, pada saat itu ya 16 bisa sampai ke final. Ya, sempat juga unggul kita 1-0 sampai menit 96 Lawannya? lawan Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia dapat penalti 1-1, kita kalah adu penalti. Tapi itu prestasi sangat bagus juga. Kita bisa menahan Australia pada saat itu. Jadi itulah tim junior yang kita ketahui untuk timnas yang baru pertama kali dapat meskipun bukan juara tapi runner up Coach ya. Baru setelah itu timnya Indra Safri 19 di tahun 2000. Dua sama, tapi beda bulan. Oh, beda bulan. Tapi under 16 juga. 19. Oh, 19. Ya, kita 16 di Myanmar, 19 kita tuan rumah di Surabaya. Wow. Ini dia, Dunsana pasti banyak yang belum tahu atau karena hegemoni di tahun itu lebih ke U19 ya. Iya, nah juara. Nah, Coach Well juga pernah bawa tim kita itu runner up di PJS dan juga di runner up di Liga 2.
Itu jenjang karir selanjutnya gimana, Coach? Kalau di Bela Junior Sudirman, kebetulan saya bantu Coach Neil, Coach Neil? ya, kita menang di sana, Hmm. kita kalah lawan Mitra Bukar. Liga 2 saya sebagai asisten Coach Saprianto, terus kita promosi. Mhm. Ya. Mungkin suatu rasa kebanggaan juga buat saya. Mhm. Saya juga bisa berpartisipasi di sana. Bagaimanapun itu nantilah itu sama Saprianto saya belajar sama beliau, sama Tudin juga, benar PJS juga saya belajar lah. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Banyak banget berarti, Coach. Kalau kita lihat dari jenjang karir kepelatihan ini ya, mulai dari pernah melatih tingkat muda, timnas juga, tim senior juga. Kalau dari kurikulum vitae itu udah banyak, Coach. Udah banyak jadi runner up ini, juara ini, segala macam. Itu kan sudah banyak. Nah, nggak pernah kepikiran ini untuk bisa menembus jadi pelatih utama. Itulah cita-cita saya Moroni. Mhm. Mudah-mudahan ya, karena pengalaman yang banyak saya dapat ya, mudah-mudahan kalau manajemen menunjuk saya siap ya. Nah, kan saya di sini Padang setahun lagi Moroni. Ya, Ini setahun saya, lagi ini ya, apa nih? Jadi pelatih. jadi pensiun saya. Oh, Nah, sebagai karyawan. Padang. Haha, karyawan di Jadi, Padang. kalau kesempatan manajemen beri kesempatan sama saya dan mau support juga Moroni. Mhm. Karena saya udah cukup lama, 2002 saya merintis nggak pernah putus-putus, turun naik di senior, junior saya melatih nggak putus-putus, dan juga banyak dapat pengalaman dari pelatih-pelatih hebat. Ada pelatih dari Santara, Coach Saprianto, Coach JS, Capri Sastra, Coach Neil. Mudah-mudahan ilmu ini bisa saya manfaatkan. Coach Edu juga. Edu juga pelatih asing kan, Heeh. yang banyak luar biasa. Bagaimana memanage tim, Heeh. nah, kita tahu sendiri orang luar disiplinnya manage ya, program latihan. Mudah-mudahan kalau manajemen ya saya siap. Wow. Tantangan ini kayaknya. Tantangan. Tapi saya mau support juga Bro nih. Heeh. Dari Batak, WS juga. PS juga semua apa support dari beliau kan dia sangat sulit juga gitu. Dan mohon support lah. Dan saya udah lama belajar di karir pelatihan ini. Kalau saya diberi kesempatan sebagai pelatih kepala, saya harus terima karena tujuan kita kan ke sana semua. Karena 2018 2019 ya, Coach Well pernah sempat menjadi pelatih definitif atau gimana ya, Iya. gitu ya. Caretaker sementara ya. Ya, langsung di Langsung pindah ke Coach Edu. Iya. Nah, dengan segudang pengalaman seperti itu, mana sih sebenarnya yang lebih nyaman, Coach, atau merasakan lebih auranya nih saat jadi pemain atau jadi pelatih di pinggir lapangan? beda-beda Morun. Heeh. Kalau jadi pemain ya kan Mhm. kita melaksanakan tugas kita ya kan, menang dan nikmati. Kalau kita sedikit evaluasi diri, Mhm. kalau dia jadi pelatihnya, kalau kita menang bentar, besok lagi kita panjang lagi pikiran Bro nih. Lebih banyak lagi tugas kita Bro nih. Kita menang sesaat, tugas ke depan lagi kita udah 1 jam 2 jam kita udah pikir lagi. Itu beratnya jadi pelatih Bro nih. Iya. Nah, kalau sebagai pemain kita menang, kalau kita kalah ya kita, kalau pelatih ya sangat berat. Tapi ini kan tantangan kita. Ya, beda jadi pelatih. Auranya pasti beda juga. Kita sempat lihat Coach Well ketika di pinggir lapangan gimana meluapkan emosi juga, Ya, pasti. manggil pemain segala macam gitu. Jadi kalau jadi pelatih itu yang banyak lah kita yang harus istilahnya kita main. Kalau pemain kita main, udah selesai main udah oke. Kalau kalah menang kita nikmati, kalau kalah tapi kalau jadi pelatih banyak kita yang harus kita manage. Berarti lebih enak jadi pemain, Coach. Enak jadi pemain
pemain berikutnya. Tapi nggak mungkin di usia sekarang ini masih jadi Oh, pemain, enggak. nggak mungkin. Kita harus progres hidup. Iya. Jadi pemain, kalau kita udah jadi pelatih itu dari sikap pekerjaan kita, Bang Roni. Mm-mm. Ini harus kita lakukan. Kalau untuk keluarga sendiri, Coach Well, udah berapa orang sih nih buntutnya nih? Saya kebetulan punya putra 2, Bro nih, Hah? 1 putri. Oh, 1. Semuanya udah kuliah, Coach. 2 udah kuliah, yang 1 masih SMP, Bro. Tapi nggak ada yang akan meneruskan karir seperti Coach ini? Ada sih bakat satu anak, tapi saya lihat bakatnya itu kalau kita di sepak bola ini dan banting bahwasanya. Mm. Saya lihat anak saya yang sudah punya mental begitu, ya silakan kuliah aja. Tapi kalau kita di sepak bola ini kita harus siap semuanya. Ya kan? Tapi bakatnya ada, tapi mental taruhnya nggak ada. Jadi sudah kita pilih untuk akademis saja, Bro. Untuk akademis saja. Nggak usah jadi pemain bola ya? Ya saya kali lihat mungkin dia nggak sama kayak kita. Mungkin gitu. Kita harus punya pilihan, kita punya pilihan cepat. Harus ada pilihan lah dalam hidup ini. Iya. Nah, Coach Well, kemarin itu kan kita lihat Coach Well ada di Gor Raja Gusalim. Ini dalam rangka apa sih sebenarnya? Kebetulan ini suatu wadah yang sangat baik lagi. Ini dari manajemen kita ingin mengembalikan akademi. Ya, saya sangat antusias karena cikal bakal pemain di Semen Padang itu ya dari akademi. Alhamdulillah manajemen kita udah mulai sekarang lagi udah ada merencanakan untuk buat suatu akademi. Ini sangat setuju dengan Bro. Ini kalau soal ngomongin akademi Iya. nggak bakal habis dalam sesi satu ini nih. Nanti tentunya kita tahan aja dulu Coach soal pembahasan akademi ini. Biar Dunsana semua dan pecinta sepak bola penasaran ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi atau apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan dengan manajemen Semen Padang dan juga Coach Well sebagai pemantau dari bibit-bibit muda ini, talent scouting Coach ya. Mungkin Kebetulan ini saya ada sama Indra Zilo, Enggi Adiles, betul saya bertiga. Itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Jadi selalu pantau program kita ini dan juga subscribe biar nggak ketinggalan informasinya. Terakhir Coach, kira-kira nih apa sih harapan Coach terkait dengan sepak bola Indonesia yang saat ini belum juga jalan dan juga tim Semen Padang ke depannya? Pertama untuk sepak bola Indonesia pada saat ini saya berharap ya, semoga pandemi cepat berakhir dan kita berdoa kira sepak bola kita harus bergerak lagi. Dengan sepak bola kita banyak menghidupkan sebagai pelatih, sebagai pemain juga, dan juga kita berharap kepada organisasi yang tertinggi PSSI mudah-mudahan kompetisi bisa berjalan pada tahun ini karena kehidupan semua pemain dan pelatih ya tergantung dengan adanya kompetisi. Dengan ada kompetisi berarti kan akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pelatih, pemain dan lingkungan sekitarnya lah. Kita berharap semoga kompetisi pada tahun ini bisa berjalan dengan baik. Itu harapan. Amin. Mudah-mudahan. Terus kalau untuk tim Semen Padang sendiri ke depannya Coach, yang sekarang ini masih kayaknya berlaga di Liga 2. Ya kita mungkin untuk Semen Padang kita berharap ya kalau kompetisi akan berjalan kita akan mempersiapkan tim ya dengan sebaik mungkin. Kita bermain di Liga 2 ya kita lebih fokus, lebih konsentrasi, bisa akan kembali ke Liga 1. Ini kan harus support dari banyak yang kita support kita dari manajemen, supporter ya, mudah-mudahan kita setahun di Liga 2 dan kembali lagi ke Liga 1 karena Semen Padang ini sejarahnya panjang dan selalu bermain di Liga 1 yang juga kita berharap support ya, kita bisa ikut satu persatu pokoknya insan sepak bola lah yang ada di Sumatera Barat doakan kita kembali ke Liga 1.
mudah-mudahan. Itu dia harapan dari Coach Well. Dengan permainan yang keras di saat masih menjadi seorang pemain dan juga memiliki banyak pengalaman menjadi seorang asisten dan pelatih di dunia sepak bola. Baik lokal, nasional, bahkan pernah menjadi beberapa asisten pelatih elit pelatih Indonesia. Nah, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara kita di program Blak-Blakan episode ke-7 ini. Terima kasih Coach Well atas waktu dan kesempatannya di sore hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu dengan karirnya. Dan terima kasih juga untuk semua pihak sponsor yang mendukung program kita ini. Ada PT Semen Indonesia Group, ada PT Semen Padang, ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, Bank Nagari, IndiHome, Telkomsel, terus juga ada Ganior dan Oksigen. Terima kasih juga untuk Dunsana semua yang sudah mencermati program kita ini. Udah hampir 1 jam atau 1 jam lah untuk sore hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan next episode Blak-Blakan. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan dan atuhi protokol COVID. Saya Roni Putra mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum.